Waalaikumsalam Ibu Ayu. Gimana kabarnya Ibu Ayu? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya, yang penting mah kita kabarnya baik Bu Ayu ya. Iya betul Pak. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan ini di pagi hari yang cerah ini, saya ingin mengadakan beberapa obrolan khususnya tentang kompetensi Ibu Ayu tentang kompetensi coaching. Sebelumnya kan ada tindakan observasi Bu ya. Iya. Jadi sebelum Ibu Ayu nanti melakukan coaching, saya sebagai supervisor ingin menanyakan beberapa hal Bu Ayu terkait nanti kompetensi coaching Ibu Ayu yang ingin dikembangkan. Nah, menurut Ibu Ayu, apa yang perlu dibantu atau masih membutuhkan bantuan atau bimbingan dari kompetensi coaching yang ingin Ibu Ayu kembangkan? Ya Pak. Menurut saya yang ingin saya kembangkan dalam kompetensi coaching adalah pada saat saya mengidentifikasi atau menggali permasalahan yang sedang dihadapi coaching. Berarti kompetensi identifikasi masalah ya kalau dalam hal itu. Oke. Apakah kompetensi itu juga nanti yang ingin saya istilahnya zoom in ya ketika saya amati dari tindakan coaching Ibu? Betul Pak. Oke, berarti nanti pada identifikasi masalahnya atau menggali nanti dari identifikasi masalah itu menggali dari kompetensi tadi yang ingin dikembangkan. Menurut Ibu Ayu sendiri sejauh ini sudah seperti apa? Apakah sudah bagus atau masih kurang atau gimana? Menurut saya dari kompetensi tersebut saya merasa kurang baik Pak dalam proses menggali atau identifikasi dari coaching tersebut. Harapannya nanti apa Ibu Ayu setelah kita melakukan harapan yang saya ingin dapatkan dari setelah proses observasi ini, tentunya saya ingin lebih baik lagi dalam proses identifikasi yang akan dikembangkan coaching atau rekan kerja saya Pak. Intinya menggali Bu ya. Betul. Berarti kemampuan Ibu atau kompetensi Ibu dalam menggali, baik itu menggali potensi ataupun menggali masalah yang dihadapi oleh Ibu. Iya Pak. Oke. Terima kasih Bu Ayu. Berarti nanti setelah ini Ibu Ayu tinggal melakukan coaching dengan rekan Ibu yaitu Ibu Umi. Iya. Selamat siang, gimana nih kabarnya? Selamat siang Bu, alhamdulillah saya baik, kesehatan saya baik, tapi hati saya belum baik. Wah, terlihat dari wajah Bu Umi hari ini terlihat sangat gelisah. Ada apa nih Bu Umi? Iya, jadi saya tuh lagi, ya hatinya lagi kurang baik, lagi ya lumayan sedih, sedikit kecewa. Karena terus terang kemarin tuh kan saya habis melakukan kegiatan penilaian akhir semesterku. Nah nilai anak-anak tuh kurang gitu, jadi saya sedih sekali. Saya turut prihatin ya Bu Umi, semoga obrolan kita kali ini dapat mengurangi kegelisahan
keresahan Bumi dan sedikit mencerahkan hati Bumi ya. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita kali ini, Bu? Oke, jadi sebenarnya saya tuh kan mengajar di kelas 10 dan kelas 11, Bu. Nah, nilai anak-anak di kelas 11 tuh memang sudah bagus gitu. Tapi itu yang bikin saya sedih adalah nilai-nilai anak kelas 10, Bu. Jadi mereka itu nilainya itu sangat rendah, padahal saya sudah memberikan pembelajaran yang baik, sudah memberikan isi sesuai sama apa yang kita rencanakan gitu. Nilai penilaian harian juga bagus, kemudian KTS nilainya juga sangat bagus, tapi ini ketika melakukan kita mereka nilainya sangat kurang sekali Begitu. Menurut Bu Umi, situasi apa yang mempengaruhi murid sehingga mereka mendapatkan nilai pas yang kurang? Ya. Jadi sebetulnya kemarin itu setelah saya melakukan penilaian, saya akhirnya ngobrol dulu sama anak-anak. Saya tanyakan tuh kenapa hal ini bisa terjadi seperti itu ya Bu. Nah mereka itu bercerita bahwa mereka itu terlalu banyak materi, kemudian terlalu banyak kegiatan di luar, terlalu banyak kegiatan ekstrakurikuler, LPKS dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu penyebabnya kenapa nilainya mereka itu kurang. Jadi mereka itu persiapannya kurang. Mungkin murid-murid Bu Umi mengalami kelelahan karena begitu banyaknya aktivitas yang mereka lakukan ya Bu. Kemudian situasi apa yang Ibu inginkan untuk murid-murid Ibu ini supaya meningkatkan nilai pas mereka? Ya. Jadi saya akan melakukan mungkin ini salah satu alasannya karena saya belum melakukan gaya belajar mereka ya Bu, belum memetakan gaya belajar mereka. Sedangkan di kelas 11 itu sudah, saya pikir tidak dengan tidak melakukan atau memetakan gaya belajar mereka, saya pikir mereka itu akan sama gitu. Cuman ternyata kok beda. Jadi nanti kedepannya mungkin saya akan memetakan gaya belajar mereka sesuai dengan yang mereka senangi. Jadi kan mereka jadi lebih enjoy mungkin belajar matematikanya begitu ya Bu. Oh begitu. Sekarang dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Umi untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Oke. Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 tadi, yang tadi mungkin posisi saya berada di 6,5 atau sampai 7 gitu. Karena terus terang KKM yang saya gunakan itu kan 78 ya Bu. Nah, nilai yang mereka dapatkan itu mulai kan ada yang sampai 50 gitu. Jadi seperti itu. Baiklah Bu Umi, kekuatan apa yang ada pada diri Bu Umi untuk mencapai tujuan tersebut Bu Umi? Oke. Kekuatan yang saya miliki mungkin mungkin dengan banyaknya materi atau kisi-kisi yang diberikan untuk murid mungkin Bu Umi ya. Jadi saya sebetulnya kalau dalam pembelajaran dalam keseharian itu sudah memberikan sesuai dengan metode-metode gitu, sudah sesuai sama kemarin juga kegiatan ujian tersebut saya juga sudah memberikan kisi-kisi yang diharapkan, tapi mungkin karena mereka kurang mempersiapkan jadi menyebabkan hal tersebut begitu. Tadi Bu Umi tuh bagus kayak misalnya dia belajar menyampaikan kisi-kisi materi. Nah, strategi untuk melakukan kekuatan yang Ibu miliki itu bagaimana supaya anak-anak nih meningkat nilainya? Mungkin dengan melakukan assessment ya Bu ya, assessment diagnostik dan lain sebagainya. Jadi nanti mungkin semua itu akan saya lalui, kemudian pembelajaran di dalam kelas baik dari segi diskusi atau yang lainnya nanti mungkin akan saya terapkan kalau sudah gitu, nanti bisa lebih baik. Begitu. Apakah ada alternatif lain selain memeta
memetakan gaya belajar atau membuat asesmen, menentukan strategi, apakah ada alternatif lain, Bu? Alternatif lain mungkin begini ya Bu, apa namanya, saya dalam pembelajaran saya itu kan sebenarnya itu dengan berkelompok. Kemudian saya juga memanfaatkan teman sejawat mereka. Jadi misalnya dalam satu kelas itu ada salah satu anak yang lebih kompeten gitu. Nah jadi saya biasanya kalau misalkan dari sisi saya kurang berhasil mungkin menurut anak-anak, saya manfaatkan anak-anak tersebut untuk menjelaskan atau untuk menjadi coach mereka. Jadi menjelaskan biasanya kalau sama kan bisa ini ya bisa dipahami lebih gampang. Nah, Bu Umi, rencana tersebut akan dilakukan kapan nih? Ya, karena ini sudah penilaian akhir semester ya Bu, jadi mungkin saya akan melaksanakannya di semester kedua. Oh gitu. Menurut Bu Umi nih, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana-rencana Bu Umi tadi? Mungkin selain materi-materi atau metode, mungkin saya juga akan menambah media ajar gitu. Jadi supaya pembelajaran itu lebih menarik, apalagi matematika di dunia akhir. Sangat luar biasa Bu Umi sudah bisa menemukan solusi dari kegelisahan Bu Umi, yaitu memetakan gaya belajar, menentukan strategi pembelajaran, memberikan kisi-kisi. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dan mencapai tujuan yang Ibu inginkan. Nah, Bu Umi keren sekali nih aksinya. Bu Umi, saya ingin meminta kesimpulan dari obrolan kita nih hari ini, Bu Umi. Oke, kesimpulannya bahwa permasalahan yang saya hadapi itu kan tadi ya Bu, kesimpulannya mulai pada anak-anak. Walaupun sebetulnya awalnya mereka sudah bagus, tapi kok di penilaian akhir kok kurang. Akhirnya saya memiliki strategi baru, memiliki kekuatan baru, dan saya juga hati saya itu lebih tenang karena saya sudah ternyata kekurangan yang Ibu hadapi, yang saya hadapi ini akhirnya insya Allah mudah-mudahan temukan solusi. Alhamdulillah, semoga diskusi atau obrolan kita kali ini bermanfaat ya Bu, bukan hanya untuk Bu Umi tapi untuk saya juga. Siap Bu Ayu ya. Jadi hati saya sekarang lebih juga, perasaan saya lebih terbuka gitu. Baiklah Bu Umi, kebetulan saya akan ada kegiatan berikutnya nih. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana tadi Ibu Ayu Iya. setelah melakukan praktek coaching dengan Ibu Umi? Alhamdulillah Pak, Berjalan dengan baik ya. berjalan dengan baik dan lancar. Menurut Ibu Ayu sendiri proses coaching tadi sudah bagus apa gimana? Menurut saya dalam proses coaching tersebut Sempurna? Belum sempurna, belum. namun cukup baik lah. Berarti sudah baik ya. Insya Allah. Dari melaksanakan prinsip coaching itu dari mulai Tirta kan prinsipnya rasa ya. Iya. Oke, cukup baik itu menurut Ibu Ayu dari sisi apa atau kenapa bisanya Ibu Ayu menilai baik? Apa semuanya sudah terlaksana? Menurut saya proses coaching tersebut menurut baik sebab coaching mampu mengungkapkan masalah yang ada pada dirinya dan coaching juga mampu menemukan solusi untuk masalah tersebut. Oke.
kan tadi sebelum dalam observasi tadi kan ya Ibu Ayu ini mengembangkan dari mengenali potensi ya, atau mengenali masalah tadi atau identifikasi masalah. Oke. Sekarang saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya Bu ya. Baik Pak. Oke, menurut pengamatan saya tadi dari belakang Ibu Ayu dari beberapa prinsip-prinsip coaching sudah bagus, sudah terlaksana dari mulai cerita, tujuan, tadi juga sudah ada, kemudian identifikasi masalahnya juga sudah bagus, kemudian rencana aksinya juga sudah jelas ya, konkret, dan tanggung jawab komitmennya juga sudah ditanyakan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pertanyaan. Kemudian dari prinsip-prinsip yang sudah dilakukan oleh Ibu Ayu tadi, dari pengamatan saya yang sudah bagus dari sisi tujuan, dari komunikasi, rencana dan tanggung jawab. Namun di sini dari prinsip rasa atau resip, kemudian penerimaan Ibu Ayu, kemudian bahwa Ibu Ayu itu seakan-akan sudah memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Umi. Nah, paling menurut pengamatan saya tadi yang kurang itu Ibu Ayu masih kurang dapat menyimpulkan, atau dari teknik rasa itu summarize ya, jadi menyimpulkan dari apa yang diungkapkan oleh Ibu Umi. Nah, kemudian setelah itu kan Ibu Ayu mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu sudah bagus nih, saya menurut pengamatan saya dia. Oke, dari pengamatan saya itu gimana tanggapan Ibu Ayu? Alhamdulillah Pak, Ya. saya menjadi tercerahkan oleh observasi dari Bapak. Semoga saya dapat melakukan hal yang lebih baik lagi setelah ini. Kalau tadi kompetensi yang dikembangkan saya rasa itu sudah bagus tadi Bu. Tinggal ditingkatkan saja dari alur perjalanan cerita dari si coachingnya. Ya, tinggal nanti Ibu Ayu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, lebih mengena lagi ke sumber permasalahan dari si coaching. Oke, selanjutnya tindak lanjut apa yang ingin Ibu Ayu lakukan ke depannya agar meningkatkan kompetensi Ibu Ayu? Tentunya saya akan terus berlatih melakukan proses coaching, kemudian saya juga akan terus belajar dan mempelajari mengenai alur TIRCA. Itu nanti kita selanjutnya Bu ya. Iya. Mungkin dari saya cukup Bu ya, nanti dilanjutkan dengan saya juga berharap mudah-mudahan dari praktek observasi ini juga dapat meningkatkan kompetensi ini, itu harapannya. Ya, nanti kedepannya kita saling mengingatkan saja Bu, saling seperti bahwa saya itu bukan mentor Ibu ya, sekali lagi saya bukan mentor, saya rekan sejawat Ibu yang sama-sama mengembangkan kompetensi. Terima kasih Bu. Jangan bosan-bosan ya Pak untuk selalu mengoreksi kekurangan pada saat saya melakukan proses coaching. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Semangat terus ya. Semangat. Assalamualaikum. Ya.